Terus pertanyaan lagi yang kedua apa ya selain bisuta? Rasanya. Saya kira hanya itu ya. Saya cari-cari kok tidak ada yang bertanya lagi. Oh ya, untuk menghilangkan rasa sakitnya, selain tadi diberikan kalau memang terjadi defisiensi nutrisi dan kemudian sakitnya bukan psikogenik, ya bisa diberikan spray non-steroidal antiinflamasi. Jadi seperti Aloclair, kemudian Oxyfresh, kayak gitu. Ya, untuk mengurangi rasa sakitnya. Dulu ada yang namanya benzidamine HCl, tapi dalam bentuk obat kumur, tetapi itu ternyata karena dengan merek dagang Tatum Verde itu ternyata kadar alkoholnya terlalu tinggi, maka malah mengiritasi kayak gitu ya. Kode spot, apakah kode spot dapat bisa mengalami kegangguan jika pengambilannya sudah kompleks, ya sudah tidak akan hilang lagi. Yang saya bilang teknik micropunch itu adalah teknik yang paling mudah yang bisa Anda lakukan. Hanya saja hati-hati jangan sampai jaringannya parut, jadi nutrisi pasien benar-benar diperhatikan itu dan tidak akan kambuh. Apakah traumatik ulcer bisa hilang sendiri? Ya, bisa hilang. Tergantung apa? Tergantung OH pasien. Tergantung apa lagi? Tergantung besar kecilnya ulcer yang pertama tentu saja. Berapa lamanya ya? Berapa lama? Terus tergantung apakah traumanya, masih sumber trauma itu masih ada atau enggak. Misalnya kalau ada kawat gigi yang tajam pada pasien itu yang sering itu untuk kasus-kasus pasien dengan orto, kemudian gigi yang karies yang tajam, tumpatan yang tajam kayak gitu, yang nggak sembuh-sembuh, nanti jadi kronis. Tapi kalau traumatik ulcer sendiri karena kegigit atau karena kena sikat gigi kayak gitu, biasanya 7-14 hari bisa sembuh. Tapi kalau dikasih obat ya lebih cepat misalnya. Tergantung sistem imun pasien juga, tergantung obat, kemudian tergantung dari pasiennya gitu. Kemudian apa penyebab terjadinya linea alba? Linea alba itu terjadi karena iritasi kronis dari oklusi Anda. Jadi Anda kalau makan atau berbicara itu kan terjadi gesekan antara oklusi ya, antara gigi atas sama gigi depan. Nah itu menjadikan terbentuk keratinisasi. Maka pada orang dengan gigitannya yang gigitan cups to cups,
linear alba akan lebih dominan. Demikian juga yang mereka yang pipinya buka fat, ada buka fatnya itu banyak, itu juga pipinya cabi begitu, dia akan lebih mudah, lebih tampak jelas linear albanya. Ya, ngerti ya? Jadi kalau linear alba seperti itu ya nggak perlu di terapi apa-apa. Gitu. Oke. Terus body spot, kenapa bibirnya jadi kering? Karena body spot sendiri kan membuat bibir itu struktur dari mukosa bibir itu menjadi terhalang ya. Jadi akhirnya di atasnya bibir, di atasnya body spot itu sendirinya kelembapan dari bawah itu terhalang, akhirnya menjadi tidak menjadi lebih kering gitu. Ini Sinta, ini jawabannya terpotong Sinta. Pertanyaannya, kenapa body spot terdapat pada bibir ya? Body spot itu terjadi, mungkin Anda lupa, terjadi pada saat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi makanya itu dia ada pada tengah, pada garis oklusal. Jadi bibir, sudut bibir, kalau di mukosa buka juga di sekitar linear alba, di sekitar pertengahan gitu. Ada waktu pembentukan rongga mulut, tuh ya. Tentang kasus apa yang paling banyak terjadi di klinik? Kasus yang paling banyak terjadi menurut pengetahuan saya adalah oranganidiasis. Jadi ada plak putih, ada lidah gitu. Itu dengan segala penyebabnya, karena infeksi jamur itu semakin kesini juga semakin banyak karena penggunaan rokok, karena nikotin itu menyebabkan flow salivanya berkurang, sehingga self cleansing juga berkurang, mekanisme protektif juga berkurang. Akhirnya apa yang terjadi? Kandida yang harusnya bersifat komensal menjadi patogen. Sifat komensal yang bisa menjadi patogen inilah yang namanya oportunistik. Makanya dikenal Candida albicans itu komensal oportunistik. Jadi sistem imun yang menurun, merokok, sistem imun yang menurun dengan berbagai penyebab, misalnya stres, sakit, kemudian kelelahan, sebagai penyakit sistemik seperti DM, kemudian saliva yang berkurang itu bisa karena obat-obatan. Nanti kita belajar bareng tentang saliva. Oke. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Jadi dibuka kembali mungkin. Saria castella ini memang tidak bawang putih bisa dioleskan di mukosa. Apakah saya menyebutkan begitu ya? Ya mungkin
self terapi ya. Jadi kadang-kadang itu orang itu sakit gigi gitu diulasi bawang putih lah kan kata mukosanya itu menyebabkan burn. Itu ya yang ditanya. Siapa yang tanya? Saria siapa? Angkat tangan Saria, raise hand. Izin saya dokter. Oh, kenapa kamu nggak on cam? Ya, seperti itu biasanya pengobatan sendiri. Terus mengenai pengobatan chemical burn ya kita pengobatan simptomatiknya ya dengan obat-obat oles yang mengandung antiinflamasi kayak gitu. Kalau memang dibutuhkan untuk mengurangi rasa sakit. Oke? Ya kalau bisa on cam Tore. Karena kamu itu ya saling menghargai lah gitu loh. Saya ini juga di kampus kok, tidak di ini di ruang OC saya, tidak di mana, tidak di rumah. Nah ya, dicobalah saling menghargai, saling. Saya tidak mengharuskan karena memang ya semuanya sudah gede, sudah tahu adat, sudah tahu sopan santun. Meskipun sekarang itu saya rasa di FKG ini sudah semakin tipis etikanya itu, attitude-nya itu sudah semakin tipis. Budaya sapa, salam itu sudah tidak ada. Saya kemarin ke kantin itu banyak mahasiswa, tidak ada satupun yang nyapa saya. Dengan enak saya dilewati begitu saja. Bahkan di lift itu kan saya itu kan orang tua ya, mestinya kan ya bahkan saya pastilah lebih tua daripada ibu Anda gitu. Itu ternyata ya dengan enak berada di depan saya gitu, tidak mau memberi jalan sedikit gitu. Padahal hampir bareng datangnya di depan lift itu ya enak aja, meskipun tahu saya ya cuma berdiri aja. Ya etikanya sudah mulai luntur seperti itu. Oke, presensi saya close ya. Sudah lebih dari 17 menit. Pas. Banyak berapa? 130 orang. Jadi nanti kalau nggak hadir ya, kalau ada presensi ya saya. Kemarin juga sebelumnya ada dosen yang bilang presensinya penuh, dosen kuliah offline presensinya penuh, tapi yang hadir di ruangan hanya beberapa kayak gitu, sama aja. Jadi ya kalau Anda mau curang itu ya bisa aja. Tolong toh background itu jangan gelap kayak gitu, nggak kelihatan loh orangnya. Buat background ini ya 70% masih off cam. Oke lah, saya mulai saja kuliah hari ini.
tentang penata laksanaan tes non-infeksi yang bagian kedua. Ini ditulisnya kan di sana hanya orofacial pain, padahal nanti isinya bukan hanya orofacial pain, tapi ini xerostomia, Sjögren syndrome dan Chiari, kemudian taste disorder masuk, kemudian orofacial pain yang meliputi myofacial non-odontogenic tooth ache, trigeminal neuralgi, postherpetic neuralgi, Bell palsy, turning mouth syndrome, dan atypical odontalgia. Ini kalau Anda lupa tentang patogenesisnya, ya Anda buka lagi pada kuliah blok 8. Tentang xerostomia, saya ulang kembali, adalah simptom yang severity-nya atau keparahannya bisa berkisar dari ringan ke berat yang dapat menurunkan kesehatan umum pasien, kemudian intake makanan dan kualitas hidup seseorang. Xerostomia bisa menyebabkan kesulitan dalam merasakan makanan, mengunyah, menelan makanan, dan berbicara, dan meningkatkan risiko karies, risiko demineralisasi dari gigi dan sensitivitas gigi, dan juga xerostomia meningkatkan risiko terjadinya infeksi oral. Penyebabnya dan sebagainya sudah diberikan ya dulu, mulai dari yang paling banyak itu yang di atas ini efek dari medikasi, kemudian ada autoimun, ada kemoterapi, radioterapi, kondisi-kondisi yang lain misalnya diabetes, infeksi, dan kelainan hormonal, kemudian smoking dan bernafas melalui mulut. Kalau bernafas melalui mulut itu bukan hiposalivasi, tapi terjadi penguapan yang lebih-lebihan. Jadi xerostomia itu mulut kering. Mulut kering itu bisa disebabkan karena memang hiposalivasi atau karena bernafas melalui. Ini obat-obatannya saya kira tidak perlu saya jelaskan kembali. Terus kemudian pengobatannya bagaimana xerostomia? Yang pertama, identifikasi dulu penyebab penyakitnya, penyebab xerostomianya. Kemudian yang kedua adalah meringankan ketidaknyamanannya, dan yang nomor 3 adalah mencegah komplikasinya, misalnya karies pada dental maupun penyakit periodontal. Untuk kedua dan ketiga dapat digunakan substitusi saliva dan metode-metode paliatif yang lain, misalnya tip-tip gaya hidup, misalnya mengunyah permen karet, ya, dan menyikat gigi dengan sikat gigi yang lembut, karena orang yang xerostomia itu mukosanya juga lumayan rentan. Kemudian tentu saja pasta giginya harus mengandung fluor karena memang mudah terjadi karies, dan semuanya itu bisa mencegah atau meringankan rasa sakit dan
menghambat terjadinya banyak akibat-akibat atau penyakit-penyakit yang disebabkan karena xerostomia, misalnya karies, periodontitis, dan sebagainya. Nah, pasien dengan trisiklik antidepresan seperti amitriptilin itu biasanya hiposalivasinya lebih tinggi. Nah, itu pada pasien-pasien dengan psikiatri itu nanti juga sudah mulai banyak Anda temukan di klinik. Nah, biasanya selective serotonin reuptake inhibitor, misalnya sertralin, itu lebih ringan dry mouth yang diakibatkan dibandingkan dengan antidepresan yang trisiklik, ya. Anticholinergic medication itu juga bisa, itu digunakan, lebih baik digunakan pada siang hari dan dengan dosis yang terbagi dibandingkan dengan malam hari 1 kali, lebih baik siang hari 2 kali kayak gitu, ya. Kenapa? Karena malam hari itu flow saliva sudah berkurang. Kalau ditambah dengan obat-obatan yang mengurangi flow saliva, ya akhirnya mulutnya menjadi lebih kering. Dosis yang terbagi tentu saja lebih memberikan efek yang tidak sebesar efek yang diberikan pada dosis tunggal. Ini ada beberapa saliva buatan secara komersial bisa didapatkan, ya, bisa dibaca sendiri. Ada yang spray, ada yang ini. OTC itu over the counter, jadi bisa diberi tanpa resep, yang pneumocin, dan ada beberapa aquarol dan kaposol itu harus dengan resep dokter. Yang harus dengan resep dokter ini biasanya yang ada kandungan yang dapat memicu saraf parasimpatik. Jadi nanti kalau diberikan pada orang-orang dengan hipertensi, maka tensinya akan lebih tinggi. Harus dengan resep dokter. Jadi kenapa sih obat-obat tertentu itu harus dengan banyak obat yang diharuskan dengan resep dokter karena dia punya efek samping. Dan seorang dokterlah yang bisa memutuskan apakah pasien ini bisa diterapi dengan obat itu atau tidak. Gitu. Misalnya paracetamol itu sepengetahuan saya kalau yang di luar negeri yang over the counter yang kita bisa beli itu yang hanya 500 miligram kalau nggak salah. Nah, tapi kalau lebih dari itu harus dengan resep dokter. Karena apa? Karena takut kalau ada karena ada efek samping hepatotoksik kan pada orang dengan kelainan hepat, tentu saja akan menyebabkan penyakit yang lebih parah. Penyakitnya lebih parah. Oke. Itu tadi tentang obat-obatan, ya. Kemudian Sjögren syndrome. Ini adalah penyakit autoimun yang menyebabkan keradangan kronis yang sering ditemukan pada wanita menopause. Ini sudah pada waktu blok 8 dulu, diagnosisnya juga bagaimana, sudah pada blok 8.
Kemudian terapinya perawatan Sjogren syndrome seperti stereostomia yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bisa saliva substitusi, kontrol karies, kontrol infeksi jamur, dan kontrol kesehatan jaringan periodontal. Nah, biasanya memang penderita Sjogren syndrome ini butuh kerjasama dokter mata, dokter ahli penyakit dalam, kemudian mungkin psikiater, dan dokter gigi, biasanya begitu ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan ya ini, kalau ada penderitaan Sjogren syndrome. Atasi tanda kering dengan menggunakan tes mata. Ini tentu saja nanti yang mengatakan melakukan adalah dokter matanya. Kemudian komplikasi sistemik, gejala radang sendi dapat diatasi dengan obat antiinflamasi. Infeksi jamur dapat diobati dengan obat anti jamur ya. Ini karena saliva yang berkurang, maka bisa terjadi infeksi jamur. Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan aja ya. Rawat gejala di seluruh sistem gitu usapannya ya. Nah, kemudian ada hidroksikloroquine atau plaquenol ini ya, yang sering. Itu obat yang dirancang untuk mengobati malaria, seringkali membantu dalam pengobatan Sjogren syndrome. Obat yang menekan sistem kekebalan seperti methotrexate dapat juga diberikan, tapi itu yang memberikan juga bukan dokter gigi, jadi nanti yang memberikan adalah dokter penyakit dalam. Jadi kalau umpamanya pasien dengan Sjogren syndrome ini datang ke Anda lebih dulu, ya Anda harus rujuk ke penyakit dalam gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada, saya lanjut ya. Sialore. Sialore adalah hipersalivasi yang disebabkan hipersalivasi true yang disebabkan karena peningkatan produksi saliva itu jarang ditemukan. True hipersalivasi. Jadi yang memang true hipersalivasi jarang yang disebabkan oleh peningkatan produksi saliva jarang ditemukan. Sialore semu biasanya disebabkan karena resi oral yang memberikan gejala sakit, keracunan logam berhubungan dengan nausea. Jadi kalau orang nausea biasanya juga hipersalivasi. Ada Parkinson disease, kemudian Parkinson disease yang dipicu oleh obat dan pada masa pertumbuhan gigi umur 15 sampai 18 bulan. Nah, sialore ini dibedakan dengan drooling ya. Sudah pada waktu semester 8 sudah saya jelaskan bahwa drooling itu keluarnya saliva dari mulut yang tidak disadari, sering dijumpai pada anak dengan gangguan fisik dan kognitif. Penyebabnya berhubungan dengan penyakit neuromuskular terutama cerebral palsy. Penurunan kemampuan menelan air ludah adalah sumber masalah. Diagnosisnya pengukuran air liur dengan berbagai teknik seperti menggunakan wadah, mengumpulkan saliva, mengukur volume sekresi yang terserap pada gulungan kapas intraoral maupun diukur menggunakan
gelas ukur begitu. Kuesioner untuk mendapatkan gambaran subjektif tentang jumlah air liur itu juga dibutuhkan. Penilaian dasar dapat diperoleh dengan menanyakan berapa banyak oto itu lap dada begitu, atau baju yang harus diganti setiap hari. Sialore dikenal sulit untuk diobati. Jadi selama ini sulit untuk diobati. Perawatan konservatif, misalnya perubahan dalam pola makan atau kebiasaan, kemudian latihan motorik oral, peningkatan perangkat intraoral seperti perangkat latihan palatal itu untuk membantu latihan motorik oral. Kemudian perawatan medis seperti pengobatan, memblokir reseptor muskarinik, sistem kolinergik atau suntikan toksin botulinum. Botok gitu loh ya, yang Anda kenal dengan botok itu bisa mengatasi sialore. Kemudian kalau antikolinergik itu juga bisa diberikan, tapi ya hati-hati karena nanti dapat memberikan efek sistemik. Perawatan invasifnya bisa berupa pembedahan atau radiasi, hasilnya lebih permanen, namun efek sampingnya besar. Radiasi untuk pasien lanjut usia lanjut dapat diberikan pada pasien usia lanjut. Untuk pasien usia lanjut yang kontraindikasi pembedahan dan obat-obatan itu pasien dapat dilakukan radiasi. Karena radiasi itu dapat menyebabkan kerusakan permanen atau apoptosis pada kelenjar-kelenjar pada sel-sel asimin. Ya, gitu. Kemudian sialektasis atau petialektasis atau sialoangioektasis ini adalah pembesaran atau dilatasi pada saluran kelenjar ludah. Paling sering terlihat pada kelenjar parotis. Jadi di mukosa pipinya itu, mukosa buka pada muara kelenjar parotis itu di belakangnya itu ada pembesaran begitu, seperti papula, mendol begitu. Nah, itu adalah dilatasi saluran kelenjar ludah. Paling sering yang pada kelenjar parotis berhubungan dengan infeksi dan kerusakan kelenjar. Biologi dapat berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan kronik pada kelenjar saliva, misalnya dapat idiopatik, Sjögren syndrome, post infeksi dari kelenjar ludah, kemudian ada sialadenitis, kemudian ada penyempitan ductus salivare. Nah, ini terjadi penyempitan di satu sisi, maka satu sisinya menjadi mengembung gitu loh, karena terhambat. Maksudnya begitu. Kebuntuan, bukan penyempitan, nanti bingung Anda. Kemudian
secara kongenital. Nah, terapinya bagaimana ini? Tentu saja kalau sialektasis ini tidak perlu diterapi kecuali yang herediter dan idiopatik, kecuali ya terdapat penyebab-penyebab seperti sialadenitis, Sjögren syndrome, kemudian ductus salivare yang buntu, misalnya ada sialolithiasis kayak gitu, ya diperlukan penanganan pada penyebabnya. Jadi terapinya ya penanganan pada penyebabnya. Bila terlalu besar dan mengganggu ya bisa dilakukan pembedahan. Bisa sebentar ya. Ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Lanjut ya, kita tentang rest disorder. Nah, ini mungkin Anda masih ingat ya bahwa kita itu ada testat yang menyebar, yang di sini bitter, pahit, yang di pinggir itu adalah asam, yang di sini asin, rasa asin, yang di sini rasa gurih, dan di sini rasa manis. Maka kalau Anda minum obat, kalau Anda taruh di sini aja nggak terasa pahit sebelum obat itu larut dalam saliva. Itulah yang menyebabkan obat itu tidak pahit gitu ya. Gimana caranya supaya tidak pahit? Tapi kalau kamu naruhnya di belakang ya tidak pahit. Diingat kembali.
Jadi kalau ngicipi cuma kalau kamu ngicipi ujung lidah tok, nanti kok kurang asin, kamu tambahin lagi. Tiba-tiba keasinan. Ini gangguan pengecapan atau test disorder, penyebabnya paling banyak adalah gangguan jalan nafas. Pengecapan itu atau rasa itu kan antara keciuman dan pengecapan sebenarnya. Makanya kalau kamu pilek atau kamu influenza kan makan jadi nggak enak. Merokok juga menyebabkan taste disorder. Kemudian gingivitis dan penyakit periodontal, obat-obatan, lithium, obat-obat anti tiroid, terapi kanker itu merusak kelenjar taste bud. Kemudian Sjögren syndrome itu menyebabkan salivanya kan kering. Padahal taste bud itu hanya bisa merasakan kalau makanan atau sesuatu itu larut dalam saliva. Ya. Defisiensi nutrisi terutama vitamin B12 dan zinc juga menyebabkan taste bud. Kemudian usia, taste disorder itu banyak disebabkan gangguan penciuman dibanding ini ngomongnya kok nggak karuan sih. Taste disorder, gangguan itu paling pada usia lanjut itu itu lebih sering disebabkan karena gangguan penciuman dibandingkan dengan gangguan pada taste bud-nya. Ngerti ya maksud saya ini? Meskipun pada usia lanjut juga biasanya ada defisiensi vitamin B12 biasanya. Karena vitamin B12 itu kan absorpsinya butuh faktor intrinsik dari lambung. Nah, faktor intrinsik dari lambung itu pada orang tua itu sering terjadi penurunan karena kerusakan dari sel yang memproduksi sel beta pankreas itu terjadi penurunan, maka juga terjadi malabsorpsi karena faktor intrinsiknya tidak ada. Nah, kalau kayak gitu ya dibutuhkan vitamin B12 parentral. Kalau kamu berikan secara per oral juga tetap tidak bisa. Perawatannya, tentu saja perawatan taste disorder meliputi perawatan kondisi yang mendasari gejala taste disorder, mendasari taste disordernya, misalnya infeksi pada bakteri pada sinus, tenggorokan, dan kelenjar saliva. Infeksi jamur pada dorsum lidah, atasi juga hiposalivasi. Bila terjadi influenza dan rinitis alergika, bisa diberikan drug dekonektan maupun antihistamin. Kemudian
kemudian pengobatan gangguan pengecapan, pengobatan gangguan atau penyakit pada saraf, penyakit autoimun, cedera pada saraf, dan SSP yang menyebabkan gangguan pengecapan. Dulu itu ada Mbak kakak kelas kalian, kakak kelas agak jauh ya. Jadi dia itu menyebut pasien atau KKN ya. Terus kecelakaan. Sejak saat itu dia tidak bisa merasakan apa-apa kecuali pahit. Amis katanya dia. Jadi kayak sesuatu makanan itu kayak daging mentah rasanya. Jadi waktu itu dalam jangka waktu 6 bulan dia berat badannya itu turun, dulunya gemuk sampai 15 kilo turunnya. Maka sebenarnya disorder itu bukan masalah yang remeh gitu loh. Ya. Jadi bisa mengganggu sekali seperti ini. Alhamdulillah beberapa tahun kemudian membaik. Terakhir saya lihat dia juga sudah lumayan sehat. Begitu. Sudah. Saya nggak tanya lagi tentang tes disordernya sih, tapi kelihatan kalau sudah badannya juga sudah mulai gemuk. Kemudian suplementasi B12 dan zinc bila ada defisiensi, ini juga sering ya pada masyarakat Indonesia ya, karena B12 itu selain malabsorpsi yang saya jelaskan tadi pada orang tua, juga karena kekurangan intake makanan hewani. Dan ini yang dibutuhkan sangat sedikit. Daging merah, banyak vitamin B12. Menghentikan kebiasaan merokok, peningkatan olah, kemudian kondisi psikologis tertentu, misalnya ada depresi, ada schizophrenia. Schizophrenia itu biasanya gejala utamanya adalah halusinasi, maka dia bisa merasakan sesuatu di lidahnya gitu. Lidahnya yang sakit, dispepsia atau apa kayak gitu ya. Macam-macamnya tes disorder itu kan sudah ada di dokter apa. Depresi juga. Depresi itu bisa hambar sekali, semua makanan tidak enak, bahkan gangguan menelan juga bisa terjadi. Kemudian ada delusi pada penderita schizophrenia. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian orofacial pain. Orofacial pain ini banyak saya dapatkan dari kuliahnya Prof. Bajima waktu itu. Selain dari textbook ya, Prof. Bajima waktu itu dari Jepang, jadi ada grup Association of Orofacial Pain gitu di Filipina. Ya, beliaunya memberi kuliah dan saya join, dan kuliahnya lewat Facebook live gitu. Jadi beberapa kali.
Ini course-nya diberikan lewat grup di Facebook tahun 2020. Good. Miofascial non-autogenic tooth AIDS. Ini yang bisa mendiagnosis adalah kalian, bukan dokter medik, bukan siapa, ya. Karena kalianlah yang tahu giginya ini benar sakit atau tidak, ya. Ini. Jadi manifestasinya itu di gigi, tapi giginya tidak ada apa-apa. Kelainan utamanya adalah pada otot-otot. Mungkin sudah ingat kembali waktu blok 8 sudah saya berikan, ada yang namanya trigger zone. Ini jadi kalau trigger zone ini disentuh, ini nyeri. Ini disentuh, yang temporal disentuh, ini nyeri. Ini yang merah ini disentuh, ini nyerinya di sini. Kemudian ini nyerinya, ini miofascialnya. Tanda X ini adalah, tanda X ini adalah trigger point. Jadi kalau X ini kamu sentuh, kemudian ada rasa sakit di gigi sini dan di dahi ini, maka itu adalah miofascial pain. Jadi tooth AIDS atau rasa sakit gigi ya karena miofascial. Ini juga X-nya di sini ya. Jadi kalau ini dipegang sini terus dia merasa sakit pada gigi molar bawahnya. Nah, ini menyebar di sinus. Kemudian kalau ini di sini, ininya di canines. Kalau yang masseter yang bawah yang disentuh, maka gigi molar bawahnya yang nyeri. Kalau ini leher, ini biasa, ini sering terjadi, ini kekakuan pada leher. Ini rasa sakitnya pada kelopak mata, kemudian pada ini jaringan tulang mentalis di sini dan submandibularis di sini. Nah, ini kalau Anda banyak main gadget atau di depan komputer bisa terjadi ini. Ya. Ini juga, ini rasa sakitnya di rahang dan di sini. Ini X-nya di sini. Trigger point-nya. Jadi trigger point ini titik yang apabila disentuh atau ditekan, dia memicu rasa sakit. Kalau ini bisa diterima. Sebelumnya harus dipastikan dulu, apakah benar-benar gigi ini tidak ada kelainan, baik klinis, ronsenologis dilihat nggak ada apa-apa, tapi kok pasiennya nyeri. Wes perawatan perawatan endodontik nggak akan berhasil. Kalau kotoh dicabut juga bisa menyebabkan gigi sebelahnya yang sakit. Jadi berubah begitu. Jangan lupa presensi untuk kelas A. Sudah? Tidak ditemukan sumber rasa sakit pada gigi, baik pemeriksaan gigi klinis
dan radiologis. Palpasi pada otot-otot terlibat pengunyahan memicu rasa sakit pada gigi. Jadi dipalpasi masseter temporalis, splenius, sternocleidomastoideus, trapesius, itu semuanya. Kemudian disgastrik muscle yang di bawah ini juga, yang di bawah. Perawatan neofacial pain to age itu meliputi perawatan definitif untuk mengurangi beban dari gigi, edukasi pada pasien untuk mengurangi kebiasaan cleansing pada gigi pada siang hari, peningkatan kualitas tidur untuk mencegah cleansing dan bruxism itu juga ya termasuk. Kemudian edukasi untuk mengunyah pada kedua sisi. Kalau satu sisi tok lagi ngunyahnya keras-keras juga susah. Perawatan suportifnya bisa pakai hot pack, jadi pack yang hangat itu, jangan terlalu panas. Kemudian ultrasonik diatermi bisa gunakan, ada alatnya. Kemudian stretching selebar 3 jari selama 30 detik itu tiap hari dilakukan. Kemudian injeksi lidocaine pada 3 poin juga bisa lah, kalau memang tidak bisa. Medikasi jika ditemukan bersamaan dengan fibromialgia kronis itu namanya pasiennya, saya fibromialgia, jadi rasa sakit pada otot dan tendon-tendon, maka dapat diberikan triciclik antidepresan dengan dosis awal 25 mg per hari. Triciclik antidepresan seperti amitriptyline itu memang fibromialgianya kan lebih drug of choice dari fibromialgia. Kemudian kombinasi terapi farmasi, farmakologi, fisioterapi dan psikoterapi. Nah, berdasarkan Prof. Fajima bilang bahwasanya terapi-terapi semuanya itu tidak seefektif terapi sendiri di rumah, yaitu kompres air hangat, kemudian stretching pada leher, menoleh ke kanan, ke kiri, menunduk dan menengadah. Ya, itu. Jadi kalau Anda sering di depan laptop atau main game, jadi stretching pada leher itu cukup gampang. Kemudian stretching pada otot masseter itu seperti ini loh. Jadi 3 jari dimasukkan 30 detik, kemudian dikeluarkan lagi sambil masseternya dirasa sampai dengan masseternya tegang. Jadi supaya masseternya terenggang begitu, supaya tidak terlalu tegang lagi, kayak gitu. Karena ketegangan dari muskulus masseter itu yang menyebabkan outage, neofacial outage. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti ujiannya harus bisa semua ya. Nilai ujian tidak menjamin masa depan. IPK tidak menjamin masa depan gitu kan ya. Ya rezeki itu memang tergantung banyak hal. Tapi paling enggak rezeki ilmu itu
ya Anda dapat tidak akan sia-sia. Kalau masalah kesuksesan yang diidentikan dengan materi, ya semua ya termasuk di Indonesia ini ya tergantung koneksi, lobby dan sebagainya seperti itu, selain keberuntungan. Tapi kalau ilmu, saya kira tidak ada sia-sianya. Anda belajar. Mungkin Anda sudah tahu bahwasanya orang yang makin banyak ilmunya itu makin bijak, makin bisa untuk kalau di Jawa itu ada pepatah padi itu makin berisi makin merunduk, tanda itu. Lagi-lagi tidak ada ilmu yang sia-sia. Saya lanjut ya tentang trigeminal neuralgi. Trigeminal neuralgi itu ada yang klasik, kontak antara pembuluh darah dengan saraf trigeminal, sehingga sarafnya tertekan dan biasanya menyebabkan proses yang biasa disebabkan proses aging. Karena jaringan sekitarnya menjadi kendor, maka pembuluh darahnya bisa menekan sarafnya. Ya, ini yang rasa sakit yang kemarin saya pilihkan, neuralgic pain itu. Sekunder disebabkan karena penyakit yang lain, misalnya multiple sclerosis, tumor, pembedahan, stroke, trauma, lesi pada otak, dan gangguan lain yang menyebabkan tekanan pada saraf trigeminal. Kemudian idiopatik trigeminal neuralgi yang ada pemeriksaan elektrofisiologikal maupun MRI tidak didapatkan abnormalitas idiopatik. Yang klasik itu seperti ini. Jadi pada waktu masih muda, pada waktu masih muda itu ini menjauh seperti ini. Nah, seiring bertambahnya umur, ini nih jaringan ikat yang memegang pembuluh darah ini menjadi kendor, akhirnya menekan sarafnya. Menjadikan rasa sakit yang memaksakan. Ada percakapan saraf. Ini yang kausatif ya tentu saja rujuk bedah dimajukan. Trigeminal neuralgia yang sekunder, perawatannya tentu saja penyakit dasarnya harus diperbaiki. Karena ada neuropati, ada pencacem tadi, tumor, dan sebagainya. Nah, ini pegangan dari pengobatan trigeminal neuralgi. Paroxysmal attack of intense stab pain lasting from a fraction of a second sampai dengan 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit itu bukan trigeminal neuralgi ya. Bisa melibatkan satu atau lebih divisi trigeminal neuralgi dan dipicu oleh sentuhan pada trigger area. Tidak ada bila
bilateral involvement, ada keterlibatan bilateral dari trigeminal neuralgia di kanan dan kiri, atau penyakit yang berhubungan dengan neurological deficit itu bila bilateral, maka kita lakukan MRI dan trigeminal test patologik. Itu yang melakukan dokter saraf tentu saja. Bila no, kemudian bila tidak bilateral, ini kan bila bilateral ya, bila bilateral dan bila berhubungan dengan kelainan defisit, kelainan neurologis yang lain, bila no. Jadi kalau ada kelainan ini tapi bilateral dan atau berhubungan dengan penyakit neurologis yang lain, bila bilateral dan berhubungan dengan penyakit neurologis yang lain, bila yes di MRI dulu. MRI nggak ada kelainan, baruskan klasik trigeminal. Bila ini tidak ada, maka dikatakan juga klasik trigeminal neuralgia. Kalau MRI ada kelainan, maka trigeminal neuralgianya merupakan simptomatik trigeminal neuralgia atau trigeminal neuralgia sekunder. Tentu saja treatmentnya kalau diberikan ini tentu saja harus underlying conditionnya yang diperbaiki, dan syarat-syaratnya juga diperbaiki. Dapat diberikan obat-obatan lamotrigin, gabapentin, topiramate atau misoprostol. Tuh. Bila klasik trigeminal neuralgia ini selainnya adalah karbamazepin, karbazepin. Second lainnya adalah ini bisa dibaca sendiri. Kemudian bila klasik, untuk yang klasik tentu saja itu surgery. Kemudian alternatif medical treatment option untuk kelas 3 dan kelas 4 bisa diberikan pregabalin, gabapentin, topiramate seperti tadi, kemudian tokain, kemudian valproate itu, ya. Ngerti maksudnya ini? Slide ini. Ngerti enggak yang saya jelaskan? Allah paham, dokter. Gimana? Insya Allah paham, dokter. Insya Allah paham. Faras, ini ada enggak orangnya? Faras Afrila Dava Wahyu. Wah. Tapi itu nggak bisa nyala. Habis banget cerita? Enggak bisa. Soal. Bisa. Nggak ada ya Faras ya? Nggak ada dokter. Mohon maaf tadi mic saya agak bermasalah dokter. Oh. Saya cek. Aurea Salsabila, ada nggak? Ada, dok. Jangan gelap toh mbak, anunya itu, backgroundnya itu. Kamunya hilang.
Ada nak. Aku senengane gambar bulan, apa tadi? Matahari. Mau polosan aja. Kita lanjut, masih banyak ya. Segini coba kalau saya suruh 2 kali ngajar, apa gak sakit? Nanti saya harus domina. Efek samping terapi simptomatik, muncul lesi karena alergi, pusing dan mengantuk, itu gabapentin itu bisa begitu. Kemudian menyebabkan pasien berhenti minum obat, biasanya kayak gitu. Kemudian bisa karbamazepin, hati-hati ya. Kalau pasiennya punya alergi, hati-hati, karena kakak saya itu kena Stevens-Johnson syndrome karena karbamazepin. Kemudian ketergantungan, addiction, toleransi obat. Toleransi itu makin dosis makin lama makin tinggi, yang menyebabkan peningkatan dosis. Dosisnya meningkat ya, efek sampingnya meningkat. Itu tentang trigeminal neuralgi. Kemudian post-herpetic neuralgi. Namanya aja post-herpetic neuralgi ya. Ini setelah herpes zoster. Herpes zoster itu hampir selalu melibatkan kulit ya, karena dia kamu tahu kan herpes zoster itu infeksi sekunder kan. Infeksi primernya apa? Ada yang tahu? Fadila tahu? Fadila Putri Yusmawati. Zoster itu kan infeksi sekunder. Infeksi primernya apa? Nggak ada yang tahu. Apa ya? Lu tahu dulu. Chickenpox atau cacar air, dok? Apa? Air, dokter. Apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Izin dokter, cacar air apa? Iya, varicella. Jadi cacar air atau varicella. Nah, gejala primer itu bisa muncul, bisa juga hanya subklinis, badannya panas gitu, nggak muncul lesi 1-2 kayak gitu, atau memang varicellanya muncul. Nah, kalau eliminasi virus itu tidak sempurna, maka virus itu bisa virus varicella zoster itu bisa dorman pada ganglion saraf yang lebih proksimal begitu. Jadi umpamanya di pangkal percabangan namanya trigeminal neuralgi ya, di pangkal percabangan saraf 5 gitu. Akhirnya ya trigeminal neuralgi itu paling sering bisa percabangan saraf yang di bawah itu, sehingga nanti seperti sakit gitu kalau di pinggang kayak gitu. Jadi cabang-cabang saraf yang lebih besar. Kalau herpes simplex itu pada sarafnya dan ada ganglion saraf yang lebih distal di permukaan. Itu ya. Itulah yang menyebabkan zoster itu menyerang kulit juga. Dan lesinya tentu saja lebih dalam daripada
herpes simplex. Meskipun jadi sama-sama unilateral, bisa sama-sama bisa unilateral dan bisa bilateral, tergantung saraf yang terkena saja. Tapi Anda harus bisa dengan mudah bisa membedakan antara herpes zoster dan herpes simplex. Karena herpes zoster biasanya melibatkan kulit dan lesinya lebih parah. Postherpetic neuralgia itu kondisi di mana rasa sakit menetap atau kembali muncul pada daerah yang pernah terkena herpes zoster, atau fisiologi belum diketahui dengan pasti. Kemungkinan adalah kepekaan ganglion saraf yang meningkat maupun adanya infeksi virus varicella herpes zoster yang resisten pada ganglion. Jadi ada infeksi, ada kerusakan pada sarafnya. Anda tahu kenapa kok virus itu bisa dorman di persarafan? Kok bisa hidup di persarafan gitu loh? Kan ada sistem imun. Karena di persarafan itu ada sistem ada mikroglia selaku itu dok, sistem imun apa? dari. Angkat tangan dulu mas, biar tahu saya. Karena mohon izin menjawab dokter, karena di neuralgia saraf otak itu ada sistem imunnya, yaitu mikroglia atau makrofag yang ada di sistem saraf dok, selaku neuralgia atau sel yang menunjang otak atau menunjang saraf dok. Jadi kalau kayak gitu lah, itu kan di otak ya. Ini di ganglion kok mas. Atau kalau simplex itu kan di persarafannya. Kalau mikroglia itu kan saya takut Kalau di sistem, kalau di ganglion itu ada sel satelit dok. Sel apa? Sel satelit. Yang saya tahu kenapa bisa dorman di situ, tidak tersentuh atau tidak dieradikasi, tidak dieliminasi oleh sistem imun, karena saraf itu memang tidak dijangkau oleh sistem imun, terlindung dari sistem imun kita. Karena itulah virus itu bisa terus hidup di situ. Itu masalahnya. Ya. Maka kalau sistem imun kita menurun, dia akan keluar dari pembuluh-darah dari sarafnya dan menginfeksi sepanjang saraf-saraf daerah kulit di daerah yang dipersarafi oleh ganglion tersebut. Oke, terima kasih jawabannya tadi. Mungkin kurang tepat saja. Mengerti ya? Penjelasan saya? Oke. Jadi, perawatan trigeminal neuralgia ini tidak sama. Tidak ada satu obat yang efektif pada semua orang. Seringnya dikombinasi-kombinasi itu. Bisa diberikan lidocaine, skin pads, capsaicin. Capsaicin itu ya seperti koyok itu loh ya. Kemudian bila parah bisa diberi antiproposal seperti gabapentin dan pregabalin itu menstabilkan aktivasi elektrikal abnormal pada sistem saraf
Tapi tentu saja tadi seperti tadi saya jelaskan bahwasanya obat-obat antikonvulsan itu seperti carbamazepine juga menyebabkan drowsiness, unclear thinking, berpikirnya tidak jernih, itu drowsiness itu ngantuk, brain unsteadiness, jadi tidak siap siaga, nanti naik sepeda motor tiba-tiba ke tengah begitu kan bahaya ya. Kemudian bengkak pada kaki. Kemudian jadi kalau trigeminalgi itu painkiller yang biasa itu tidak bisa seperti paracetamol dan sebagainya, itu udah nggak mempan, bisa diberikan opioid. Painkiller tentu saja menakutkan, ini bisa risiko adiksi dan kematian. Kemudian injeksi steroid pada spine, intrathecal atau epidural kadang mengurangi gejala. Tentu saja ada risiko meningitis meskipun jarang. Ini kadang mengurangi gejala. Tentu saja. Nah, sekarang kita bicara tentang yang lain. Banyak ya masalahnya. Makanya nggak mungkin kuliah satu kelas bisa satu kelas nggak cukup waktunya. Palpasi, ingat palpasi ya, kelemahan pada otot perifer wajah, dada. Palpasi ini yang diserang saraf berapa? Saraf 7, Dok. Betul. Terima kasih, saraf 7-nya. Konsepnya mendadak, gejala mencapai puncak dalam beberapa hari. Gejala penyertanya sakit pada belakang telinga, pada wajah. Pada wajah, unilateral tanpa penyebab yang jelas. Jadi pagi-pagi gitu tiba-tiba wajahnya drop gitu kan, kelumpuhan pada wajah sebelah kanan, nanti kemudian akhirnya wajahnya tertarik ke sebelah kiri. Jadi yang ketok menceng itu di sebelah kiri, padahal yang lumpuh itu sebelah kanannya. Gejala penyertanya sakit belakang telinga, wajah yang terkena terasa kebas dan tingling, cekit-cekit gitu. Pemeriksaan neurologis tidak ditemukan penyebabnya. Hiperakuasis itu telinganya berdening dan sebagainya. Kemudian gangguan pengecapan pada isi lateral anterior wajah, anterior lidah. Isi lateral itu ya sebelah lateralnya itu, ya. Nah, bila untuk membedakan ini stroke atau palpasi itu sepengetahuan saya, apabila karena saya bukan dokter saraf ya, tapi yang saya tahu kalau palpasi itu meliputi area mata, area pokoknya separuh muka semuanya dari atas sampai bawah. Tapi kalau stroke hanya biasanya di otot masseter sini yang terkena. Jadi mencengnya separuh bagian bawah, ya. Jelas ya? Bila ada kelemahan pada otot bilateral, periferal, facial weakness,
unilateral peripheral facial weakness di kelemahan saraf fasial yang unilateral. Kita analisis onsetnya bagaimana? Apakah rapid onset dalam beberapa jam terus tiba-tiba begitu, atau ini udah lama mulai terasanya, makin lama makin parah, beberapa hari sampai bulan. Ini kita bisa lihat, cari penyebab yang lain, misalnya cedera otot atau gimana. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan, kalau stroke itu biasanya juga mengenai tangan, kaki, dan wajahnya hanya separuh bagian bawah. Kalau palsi hanya pada wajah aja, saraf 7 ya. Kemudian kalau rapid onset tentu saja kita bisa lihat palsi. Kemudian di elektrodiagnostik tes, kemudian terapinya adalah karena matanya sulit nutup ya, karena kelemahan otot mata, maka biasanya kita harus berikan tetes mata, kemudian physical therapy, psychological support, karena biasanya orangnya langsung drop juga psikisnya. Kemudian untuk terapi definitifnya adalah prednisolon. Prednisolon itu bisa diberikan 72 jam setelah onset terjadi, maka itu akan memberikan memberi efek yang lebih baik. Jadi nggak sampai ditunda sampai 3 hari gitu. Jadi secepat mungkin diberikan prednisolon. Dosis pertama 60 mg per hari, 5 kali sehari. Kemudian mengecil menjadi sampai dengan 10 mg per hari. Total treatmentnya 10 hari, atau bila dipertimbangkan bila kondisinya tidak membaik bisa diberikan 25 mg 1 kali atau 2 kali sehari selama 10 hari. Jadi bisa tapering itu kita lihat responnya, atau bisa 25 mg 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Kita lihat kontrolnya ya. Jadi pasien terpati tentu saja kita harus benar-benar kontrol untuk evaluasi pengobatannya. Sekitar 71% pasien terpati akan sembuh dalam 6 bulan tanpa pengobatan. Saja kalau diobati ya lebih cepat. Jadi semuanya ya tergantung dari nomor dan perbuatan. Makanya tergantung banyak faktor, sistem imun, kondisi psikis, kondisi fisik pasien. Masih berapa slide ini? Masih banyak. Enggak. Ini yang terakhir kayaknya. Ya terakhir. Burning mouth syndrome. Burning mouth syndrome didefinisikan sebagai rasa sensasi terbakar intraoral kronis dan berulang. Bisa menetap juga sih. Kronis itu menetap ya. Berulang itu biasa kambuhan. Saya kadang-kadang tuh bingung cari istilah dalam bahasa Indonesianya. BMS primer atau idiopatik tidak memiliki penyebab yang bisa diidentifikasi baik kondisi lokal maupun sistemik atau penyakit. BMS sekunder disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari. Nah,
ada istilah glossodina dan glossopirosis. Ini adalah BMS, burning mouth syndrome yang terlokalisir pada lidah. Ini yang beberapa kali saya temui di gejala muncul pada pasien dengan BMS, adanya teriak, nyeri pada mukosa mulut, terbakar, mendidih, kebakar. Ya, habis terbakar lah, rasa terbakar, panas, semutan, mati rasa, merasa bengkak dan perih. Kemudian rasa yang berubah, adanya diskesia, persisten rasa tertentu atau persepsi rasa yang diubah. Jadi bisa dia tidak bisa merasakan manis, atau dia tidak bisa merasakan asin, itu terus menerus tidak bisa merasakan asin, atau beberapa hari tidak bisa merasakan manis, kemudian bisa berubah lagi tidak bisa merasakan asin kayak gitu. Kemudian ada serostomia. Ini teriaknya seperti itu. Gejala lain yang terkait adalah haus, nyeri kepala, nyeri TMJ, nyeri tekan, nyeri pada pengenyahan, otot, bahu, dan suprahyoid. Suprahyoid ini di sini. Perawatan BMS karena BMS itu multifaktorial, intervensi terapeutik yang bertujuan untuk mengoreksi setiap perubahan lokal maupun sistemik individual untuk setiap pasien berdasarkan hasil labnya bagaimana. Nah, simptomatik terapinya bisa ini solution desidamin itu hidroklorid ini sudah tidak dipakai, tatung sentri masih ada sih, cuman karena kadar alkoholnya tinggi itu yang ada di pasaran maka jarang dipakai. Antihistamin ada sukralfat. Sukralfat itu tujuannya untuk melapisi mukosa mulut. Biasanya sukralfat itu kan obat sakit lambung juga kan, untuk melapisi lambung. Kemudian lidocain, kapsiasin, atau salivarin, substitute yang tadi karena ada serostomia juga. Kemudian correction therapy. BMS itu juga disebabkan karena defisiensi nutrisi ya, Fe, vitamin B12, asam folat, vitamin B1, B2, B3. Kemudian kalau umpamanya ada gangguan hormonal ya estrogen terapi, ini terutama pada pasien yang menopause, kemudian neuroleptik, kemudian topikal antifungal kalau memang ada infeksi bumi. Bahkan glossodina ini kemarin juga saya temukan pada pasien yang merupakan tanda awal dari defisiensi Fe. Jadi dia merasa lidahnya sakit, ujung lidahnya itu tidak terlihat hanya terlihat kemerahan, tidak ada atrofi, tapi dia merasa sakit. Setelah diperiksa, saya lakukan pemeriksaan darah lengkap, ternyata pasiennya menderita hipokromik mikrositik. Jadi ada penurunan, ada defisiensi Fe di situ, dan membaik setelah terapi pemberian Fe, multivitamin yang mengandung Fe kayak gitu, vitamin D dan Fe kayak gitu. Jadi sebelum muncul gejala yang lain, jadi pasiennya itu tidak pusing, tidak apa, hanya keluarnya lidahnya sakit. Nah,
yang psikofarmakologikal terapi ini apabila ada depresi, ada halusinasi, itu benzodiazepin bisa diberikan diazepam dan sebagainya, kemudian klik antidepresan, monoamin oksidase inhibitor, serotonin antidepresan, antipsikotik, dan hipnosis juga bisa diberikan. Nah, ini juga pernah ada pasien dia merasa lidahnya terbakar, tapi tidak resisten. Jadi merasa lidahnya sangat sakit kalau dia terbangun tengah malam. Sampai dikasih kenalog itu, tahu nggak? Kenalog itu kan triamcinolone acetonide ya. Itu pada seluruh lidahnya, akhirnya jangutnya tumbuh. Lidahnya jadi tebal oleh jamur. Datang ke klinik FKG sini, kebetulan ketemu saya. Terapi yang saya berikan tentu saja pertama adalah anti jamur, karena jamur itu juga menyebabkan rasa sakit juga kalau seperti itu, menyebabkan rasa tidak nyaman. Kemudian edukasi pada pasien bahwa penyakitnya itu bukan karena infeksi, bukan karena kelainan somatik, lebih ke psikogenik gitu. Jadi memanage stresnya. Pasien pertama kali tidak mengaku bahwa dia sedang stres, bahkan identitasnya juga disembunyikan. Ternyata dia orang medis. Tidak. Pada pertemuan ketiga, setelah lidahnya sembuh, jamurnya juga sudah membaik, kemudian pola tidurnya membaik, saya bisa edukasi pada pasien bahwa ini adalah manifestasi dari kecemasan, karena pasiennya baru bisa curhat mau macam-macam setelah pertemuan ketiga. Gitu. Ya. Jadi akhirnya saran saya ya, kalau terbangun tepat tengah malam, ya cepat-cepat ambil wudhu, sholat, zikir. Itu kemudian karena dia orang medis, ya saya sarankan untuk ke psikiater untuk menangani anxiety yang dia derita. Alhamdulillah akhirnya disembuhkan. Itu sudah ke dokter saraf, ke dokter penyakit dalam, gonta-ganti sampai berkali-kali berkeliling. Terus akhirnya terakhir ke RSGM sini dari luar kota, baru kan dari Jember. Iya, ngerti nggak? Nanti saya ngomong nggak ngerti. Tadi yang saya monggo kalau mau aman mati. Terakhir adalah atipikal odontagia atau AO. AO adalah penyakit yang ditandai dengan nyeri yang terus-menerus pada gigi atau soket gigi setelah pencabutan tanpa adanya penyebab yang dapat diidentifikasi pada pemeriksaan klinis maupun radiografis. Gejala berupa nyeri berdenyut yang parah, jadi seperti nyeri berdenyut itu seperti pulpitis ya, tanpa patologi utama, tanpa namanya juga tadi tanpa penyebab ya, tanpa adanya penyebab. Perawatan dental treatment tidak sembuh. OA ini AO ini atipikal odontagia ini bila dirawat
ada itu laporan kasus. Jadi pertama kali dirawat oh ini mungkin giginya gangren mati, kemudian dirawat endo. Dirawat endo sudah selesai masih sakit cekok-cekok, cabut giginya. Habis dicabut masih sakit juga di area itu. Lalu kemudian ketemu Prof. Ajiman itu dikatakan bahwa ini adalah atipikal odontalgia. Efektivitas antidepresan seperti amitriptyline telah dilaporkan. Antidepresan mengaktifkan serotonin dan noradrenalin dalam sistem saraf dan mempengaruhi sistem pengambat nyeri yang menurunkan jalur transmisi saraf. Obat-obat yang lain adalah gabapentin, baprofen, maupun duloxetine. Gitu. Jadi jangan sampai konyol seperti tadi itu ya. Kalau memang secara klinis dan radiografi maupun pemeriksaan itu tidak ditemukan, ya jangan sampai dirawat endodonsi, dicabut, ya giginya tetap aja sama. Emang mirip sama bronkitis. Tadi yang terakhir, ini referen yang saya gunakan untuk menyusun semuanya itu ada 3 ini. Bisa nanti Anda bila pengen lebih dalam bisa membaca referen yang saya berikan. Nanti saya kirim ke salah satu aja ya yang tadi PPT-nya saya kirim ke yang tadi menghubungi aja supaya dikatakan ke yang. Oke. Saya akhiri kuliah ini kalau nggak ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan. Sensinya. Hanya yang presensi hanya 133 orang, berarti yang lain tidak masuk ya. Nanti saya cross check kembali presensinya, kalau memang lebih nggak ada di presensi yang saya beri, yang ada di saya ya mohon maaf, saya akan hapus dan saya tandai tidak adil. Ini malah 128 juga. Ya, tugas saya hanya memberikan informasi. Anda menguasai atau tidak itu, Anda mau belajar atau tidak itu, saya tidak bisa maksa. Tetapi karena memang aturannya harus hadir, ya paksa. Bila tidak ada presensinya, ya saya akan hapus kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan tadi dapat berguna bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Salam.